Di balik gemerlap kerajaan dan kejayaan, tersembunyi cerita-cerita yang penuh dengan magis dan kekuatan spiritual, yang terus mengundang penelitian dan spekulasi dari para sejarawan dan pecinta sejarah. Sejarah telah mengenalkan Trowulan sebagai ibu kota megah dari kerajaan Majapahit. Namun, sedikit yang tahu bahwa sejarah kerajaan ini juga pernah berpijak di Tanah Tarik, bahkan Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Perpindahan ibu kota Majapahit ke Daha tidak hanya menandai perubahan geografis, tetapi juga memicu peperangan sengit dengan kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam yang mulai menonjol pada awal abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raden Patah, penerus kerajaan Majapahit. Tom Pires dalam catatannya yang berjudul Suma Oriental tahun 1513 menyebut seorang raja bernama Batara Vigyaya atau Batara Wijaya, yang ibu kota kerajaannya disebut-sebut berada di Dayo atau Daha. Namun, peristiwa penting yang menetapkan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit didokumentasikan dalam Nagarakretagama, karya Pu Prapanca. Prapanca melakukan penelitian sejarah modern dengan mengunjungi tempat suci, mewawancarai pendeta, dan meminjam prasasti. Hasil penelitiannya menetapkan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Penemuan ini menjadi semakin mantap setelah Ir Maclean Sponte pada 1920 menemukan reruntuhan bangunan yang sesuai dengan deskripsi ibu kota Majapahit dalam Nagarakretagama. Namun, ironisnya, penetapan ini bukanlah hasil dari penelitian sejarah yang mendalam, tetapi dari insinyur dari Jatinegara. Meskipun demikian, fakta ini diterima secara luas oleh para peneliti dan menjadi landasan kukuh atas status Trowulan sebagai ibu kota kerajaan Majapahit hingga saat ini. Sumber lain juga mencatat bahwa Trowulan sudah dikenal sebagai ibu kota Majapahit sejak awal abad ke-16. Wardenar, pada 1815, telah menyebutnya sebagai ibu kota Majapahit dan peninggalan kerajaan Majapahit. Saat ini, Trowulan menjadi nama sebuah desa dan kecamatan, dengan hanya beberapa desa yang masih menyimpan peninggalan Majapahit, seperti Bejijong, Jatipasar, Sentono Rejo, Wates Umpak, Temon, dan Trowulan sendiri. Arkeolog A.S. Wibowo, yang pernah bertugas di situs Trowulan, mengonfirmasi hasil penelitian Maclean Sponte. Ini menegaskan klaim yang dibuat oleh Ayat Rohaidi, seorang guru besar sejarah, bahwa Trowulan adalah ibu kota resmi kerajaan Majapahit. Kapan tepatnya keruntuhan Majapahit terjadi masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Meski begitu, ada peristiwa-peristiwa penting yang menjadi petunjuk dalam memahami sejarah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Dulu sekolah di sini, di Komsen. Sekarang di Cipua. Nama Trowulan, yang dikenal sebagai ibu kota megah Majapahit, mulai memudar ketika terjadi perpindahan ibu kota ke Daha, Kediri, pada tahun 1478.
Serangan Demak yang menghantam Trowulan menyisakan kehancuran, dengan catatan bahwa kota ini bahkan terbakar dalam serbuan tersebut. Setelah serangan itu, penduduk Trowulan melarikan diri, menyebarkan diri ke arah timur hingga Banyuwangi dan Bali, serta ke arah barat, di mana beberapa bergabung dengan penduduk Mataram. Para raton mencatat pelarian Majapahit namun tidak memberikan informasi tentang nasib Trowulan. Setelah ibu kota Majapahit berpindah dan Demak menguasai, nama Trowulan seakan menghilang dari catatan sejarah. Namun, catatan dari Bali, seperti Kidung Pamancangah, memberikan gambaran tentang kunjungan para Raja Bali ke Trowulan meskipun dalam keadaan hancur. Diketahui bahwa banyak bangunan suci Hindu berdiri di Trowulan selama periode Majapahit, dan Kidung Pamancangah memberikan informasi tentang ziarah para Raja Bali ke situs tersebut. Dengan bergesernya tatanan agama di Pulau Jawa menuju Islam, kunjungan ke Trowulan hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Pada masa pendudukan Belanda pada abad ke-17, Trowulan secara administratif termasuk di wilayah Jepen. Sebutan lain untuk wilayah Mojokerto, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasuruan yang diperintah oleh Untung Suropati. Namun, sepanjang catatan administratif Belanda tentang Pasuruan, nama Trowulan tidak pernah disebutkan. Kemungkinan setelah berkurangnya kunjungan ziarah dari para Raja Bali, Trowulan ditinggalkan kosong. Ibu kota yang pernah menjadi pusat kekuasaan hampir seluruh Nusantara itu kemudian terlantar, ditelan semak dan waktu. Namun, takdir Trowulan berubah ketika Wardenar, seorang utusan Rafle, membawa kembali namanya ke dalam sorotan.